Indonesia ya, dari bisnis kecil. Nah, sekarang bayangkan pengusaha Indonesia itu adanya di Melbourne. Ya. Ya, jadi kita nggak kerja lagi di pabrik atau di kantor, di kantor atau gimana. Kita mau buat usaha sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Andi, kira-kira apa motivasi orang atau pertimbangannya kalau ingin buat usaha? Berarti ini ada perubahan hidup. Bagaimana Pak Andi? Coba jelaskan dulu. Ini agak filosofi tapi kita mulai dari sini. Ya sebenarnya kalau bikin bisnis di Australia itu ada beda dengan di Indonesia ya. Kalau di sini kan marketnya itu lebih kecil, begitu juga peraturannya lebih banyak, tapi at the same time ngejalanin bisnis di sini itu kan jauh lebih straightforward dibandingkan di Indonesia. Saya juga kan pernah tinggal di Indonesia dan pernah kerja juga di Indonesia. Kalau bisnis kan orang tua ada bisnis. Kalau saya personally, walaupun ada challenge yang beda, lebih baik kita bikin bisnis di Australia. Kalau di Indonesia itu kan semuanya itu nggak jelas kan, jelimet gitu kan. Mesti main abu-abu gitu, tidak bisa black and white gitu kan. Kalau di sini ya lebih straightforward, tapi challenge-nya berbeda. Tetap ada challenge-nya berbeda dalam arti challenge-nya itu mungkin lebih kayak challenge di peraturannya atau challenge di pajaknya yang sangat memberatkan. Tapi challenge itu beda. Tapi dalam arti dari segi sehari-hari kita tuh bisa lebih sleep kalau menjalani bisnis di sini. Oke, berarti bisa saya simpulkan jadi lebih simple, straightforward dibandingkan di Indonesia, dan mungkin pertama kita lihat marketnya mungkin tidak sebesar di Indonesia, karena sini penduduknya sedikit ya, tapi ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti, disiplin, kita harus disiplin. Nah, peraturan-peraturan itulah yang membuat bisnis ini kita bukti jelas, tidak abu-abu seperti Indonesia. Dan satu lagi, tadi sempat bilang pajak, berarti kita harus bayar pajak, ya. Itu pajak masih kuning. kalau bisa berarti ada pihak yang mengurusi pajak dari sisi pemerintah. Apa itu? Iya, kalau pajak kan memang semua orang bayar pajak, tapi kalau kita start bisnis itu mereka, apalagi kalau bisnisnya itu masih mikro ya, kalau masih kecil itu kan pajak itu sama seperti pajak orang lain. Jadi bisnis itu lebih growing sedikit, dia tuh ada additional pajak dari segi employment. Udah gitu juga kan yang ada namanya payroll tax ya. Payroll tax itu kan additional tax on top of everything. Kalau pajak-pajak yang lain kan kita semua juga udah tahu dan kita semua affected. Tapi kalau bisnisnya itu lebih besar sedikit, ada payroll tax, dan itu dibandingkan tax juga dia lebih banyak peraturan-peraturan seperti insurance, business insurance, itu juga ada professional indemnity segala macam. Jadi cost itu dan coverage itu juga harus dipertimbangkan juga gitu untuk menjalankan bisnis ini gitu. Dibandingkan kalau di Indonesia kan lebih langsung bisa straightforward, tapi dalam menjalankan bisnisnya sendiri itu banyak yang ya kita harus main game-nya di Indonesia. Iya, kita straightforward. Ya, sekarang gini, anggaplah dari teman-teman ini dia berpikir mau buat bisnis, itu langkah pertama apa tuh dan langkah selanjutnya? Kalau mau buka bisnis di sini sebenarnya itu gampang, karena kan setiap orang selagi kita ada tax file number itu kita bisa langsung register ABN. Register ABN itu jadi bisnis kita itu bisa pakai nama kita personally gitu. Nah, jadi dan dengan adanya ABN itu kita bisa buka bisnis. Kalau menurut peraturan Australia sendiri dibandingkan negara-negara lain yang saya dengar dari orang lain, membuka bisnis di Australia itu very easy. Mereka itu nggak begitu terlalu banyak peraturan dari segi presidensi aja. Orang luar aja itu bisa buka bisnis very easy. Selagi ada tax file number, ada ABN, itu sudah legally bisa buka bisnis. Nah, begitu sudah bisa buka bisnis, tinggal ya kita ngikutin peraturan itu. Misalnya kita di hospitality,
itu biasanya ada industri bodinya sendiri yang banyak peraturan-peraturan itu di hospitality atau misalkan kita mau buka di financial kan seperti Pak Andi kan itu juga peraturan-peraturan financial ya kita mesti ngikutin semua. Udah gitu kita mesti beli insurance, kita mesti cover workplace cover, jadi insurance-nya dan coverage itu banyak. Jadi challenge-nya beda kan seperti yang saya bilang dibandingin di Indonesia, challenge-nya beda. Kalau di sini tuh lebih kayak peraturannya kita make sure kita follow semua, dan make sure kita di cover. Nah kalau di Indonesia mungkin challenge-nya lebih kayak peraturannya jelas begitu. Nanti tiba-tiba ada yang main coach. Oke, berarti buat bisnis di sini mudah sekali, tapi setelah itu kita pelajari peraturannya. Iya, gitu ya. Jadi kalau mulai bisnis mulai aja langsung, tapi ada peraturan-peraturan yang harus dipelajari. Sekarang saya mau kasih kesempatan nih, ada yang mau bertanya nggak dari sini? Ada yang ingin bertanya soal dari penonton? Ada? Jangan malu-malu. Mungkin ada di pikiran ada burning questions. Kalau ada nggak kira-kira? Wah, ini mereka ragu-ragu atau bagaimana? Mungkin di belakang kita Kamili mau tanya kali. Michael, mana? Oh iya, oke. Ini ada Michael Cendara, itu yang ada di sisi belakang. Halo, thank you, Bro Jeffrey. Pak Andi, Ya, jadi saya ingin tahu buat memulai ya untuk small business, kapan kita bisa mulai merekrut orang? Itu kapan? Oke, kalau nah itu di Australia, soalnya kalau kita merekrut orang itu kita mesti pikirin karena kan biayanya kan sangat besar sekali kan. Jadi kita merekrut orang itu, saya juga pertama kali pas kita mau growing itu tuh maju mundur. Karena begitu merekrut orang, ya minimum wage di sini kan 50-60K ya, 50-60K. Jadi setiap bulan itu kita mesti ada tambahan additional cost 5K. Jadi begitu pas kita merekrut orang itu tuh bener-bener sangat susah gitu. Kita mau nih spend 5K, yes or no. Tapi ya bisnis, saya percaya bisnis itu kan ada kombinasi antara risk juga ya. Jadi kalau memang kita mesti proyeksi growth-nya itu kemana dan apa aja yang kita lakukan dengan untuk mencapai projection itu, dan di situ ya kita harus make a call. Tapi yang saya mesti garis bawah ini kadang-kadang orang itu proyeksi itu berdasarkan apa yang dia mau. Jadi dia bilang, oh bisnis saya akan dapat projection 30% tahun ini gitu. Terus begitu ditanya, gimana caranya dapat 30%? Dia bilang, ya sell more. Ya how to sell more, gitu kan? Nah, kalau misalnya tidak ada fundamental activity-nya yang untuk projection 30%, don't do it, gitu kan? Nah, jadi fundamentalnya itu, misalkan contohnya ada fundamental activity-nya, oh saya mau mengerjakan marketing 1, 2, 3, 4. Dengan 1, 2, 3, 4 ini kita bisa dapat 30%. Oke, let's make the call. Dapat untuk hire new person gitu. Tapi kalau nggak ada fundamental activity, ya itu mesti hati-hati karena projection itu bukannya kemauan kita ya. Projection itu projection based on something. Nah, jelas ya, Pak Michael. Ada lagi yang mau bertanya? Ada mungkin? Tidak ada ya. Saya tadi kan tanya rekrut orang, terus tadi ngomong soal projection, market, selling more. Nah, sekarang ini kan zamannya online business. Kita market di Facebook market aja jadi, kita mau jual apa aja jadi. Itu bagaimana tuh? Apakah itu bisa kita manfaatkan apa sekarang sosial media dan lain-lain? Iya, itu bukannya kita bisa manfaatkan, tapi kita tuh sekarang tuh harus gitu. Nah, cuman sosial media kita harus di sana, walaupun bisnisnya di kuliner atau profesional atau mungkin mortgage broker, semua itu mesti main di
sosial media, karena sosial media itu pengganti orangnya dulu gitu kan. Kalau dulu itu kan orang baca koran dan melihat iklan di sana, dan sekarang itu melihatnya di sosial media. Jadi kalau kita tidak main di sosial media, tidak menggunakan sosial media, itu ya kita ketinggalan. Karena semua orang itu semuanya di sosial media. Bisnis saya itu juga di IT kan kita tetap main di sosial media juga, karena itu semua orang melihatnya di situ. Nah, begitu dari segi marketplace, ya kita harus mempergunakan marketplace Amazon, tapi kalau bisa kita jangan jual yang sama seperti ribuan atau ratusan ribu orang lain yang jual gitu. Jadi kalau dengan begitu kita cuma compete di pricing aja gitu. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu itu tuh harus ada uniknya gitu kan. Misalnya kita jual apa gitu ya, nah itu ada uniknya. Kalau misalnya kita jual hal yang sama dan di Amazon itu ada 100.000 orang lain yang jual, ya itu Oke, berarti tadi sosial media bisa kita jadikan alat, malah kita harus ya, karena mungkin kita bisa lebih hemat sewa orang. Nah, dan kita bisa sewa orang yang memang presence-nya di sosial media jelas ya. Jadi kalau yang betul kan, itu kita bisa hire sebagai marketing kita juga. ya salah satu marketing activity kita itu harus sosial media, harus sekarang itu harus. Nah, jadi yang banyak followersnya siap-siap nih di hire sama Pak Handi ya. Yang banyak followers. Terus tadi inovasi ya, unik ya. Oke, Pak Handi, kelihatannya waktu sudah habis. Jadi kalau ada yang ingin bertanya langsung, Pak Handi masih di sini sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 12. Sampai jam 12, jadi bisa bertanya dengan Pak Handi langsung ya kalau ada pertanyaan bagaimana membangun bisnis di Melbourne, Australia. Oke, teman tadi. Oke, sekarang